Untuk mauidhah hasanah kami sampaikan bahwa akan diaturkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kepada beliau kami persilahkan. Sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu hamdan wa syukran bil lisan wa syukran bil janan wa syukran bil arkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa sirri sari fi sairin asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, sedaya para alim, para yai, para ibu nyai, ala muqaddimatihim ingkang kula ta'dhimi, kula hormati Rama Yai Muhammad Tahir Ahmad Kusyairi, Rama Yai Ayub Syaifur Rijal Abdul Halim Siddiq, Rama Yai Hisham Rifki Ahmad Siddiq, Rama Yai Muhammad Bania Firjaun Barleman, Rama Yai Idris bin Abdul Hamid saking Pasuruan, Rama Yai Abdul Bari bin Abdul Halim Siddiq, Rama Yai Tanzilul Furqan bin Abdullah Siddiq, Rama Yai Muhammad Ali Iqbal, Rama Yai Musaddiq Fikri, sedaya para masyayikh, para alim, hafidhakumullah jami'an. Keluarga besar Bani Mbah Yai Muhammad Siddiq, tokoh agama, tokoh masyarakat, para santri, alumni, wali santri, seluruh muhibbin, simpatisan, masyarakat, hadirin, hadirat, sedayanah sepoh teranung sisami mulja, hafidhakumullah jami'an. Menurut semoga dan kula sama jenengan ngawali raksa dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para hadir, kami niat menghadiri majelis yang sangat mulia ini tabarrukan
ngalap barokah kepada sahibul haul, sahibul maqam, Simbah Ramyai Muhammad Siddiq radhiyallahu ta'ala wa ardahu. Karena kami yakin bahwa majelis semacam inilah yang menjadi vitamin bagi rohani kita, tambahan energi spiritual bagi kehidupan kita, terutama ketika kondisi keadaan zaman di mana kita bagian dari zaman ini, seperti yang telah kita ketahui bersama. Fitnah dan berbagai dinamika kondisi moralitas masyarakat yang mungkin terasa gersang, maka ketika ada siraman rahmat seperti majelis-majelis haul, kita sangat bersyukur bisa menikmati cucuran keberkahannya. Alhamdulillah. Sesuai dawuh dari Al-Imam Ibnu Uyainah, bidzikris salihin tanzilur rahmat, dengan menyebut-nyebut, mengenang kembali, mengingat, menyebut biografi manakib kaum salihin, orang yang telah dipilih, terpilih jalan hidupnya, tidak hanya menjadi orang yang baik bagi dirinya, tapi juga menjadi kebaikan bagi masyarakat. Dengan menyebut merekalah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menikmati guyuran limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui sosok Simbah Yai Muhammad Siddiq. Keteladanan beliau, nasihat kiprah perjuangan beliau adalah kekuatan bagi batin kita. Bagaimana tidak, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah merupakan al-mathalul a'la, role model, top model, contoh ideal insan kamil dalam kehidupan kita, masih terus oleh Allah Subhanahu wa taala ditambahkan kisah-kisah teladan, linutsabbita bihi fuadak, ternyata untuk mengokohkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang kualitas spiritualitas keimanannya seperti kita umat di akhir zaman ini, maka sangat membutuhkan sosok yang Allah hadirkan sebagai al-mathalul a'la. Simbah Yai Muhammad Siddiq adalah sosok yang dianugerahi nasab mulia dari Pangeran Sambu, Mbah Sambu, yang mendapatkan anugerah darah keulamaan sekaligus mendapatkan didikan tarbiyah dari sosok ulama yang umara, Joko Tingkir. Maka pantaslah kemudian dzurriyyah keturunannya menjadi orang-orang yang istimewa. Di antara dzurriyyah Pangeran Sambu inilah kemudian melahirkan sosok mulia Simbah Yai Muhammad Siddiq. Mirada itu dan gula tak pati mengak para ustadz. Mun dzurriyyana ke Siddiq beda sithiti pong keben iki tak mengak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini rotok pantes ngoten. Bukan berarti ini kemudian rotok pantes sebagai pembelaan, tetapi memang sebuah tanggung jawab.
bagaimana dahulu contoh ideal Khulafaur Rasyidun, pemimpin dunia dan akhirat, itu adalah sosok beliau dalam satu karakter kepemimpinan. Tetapi pergantian zaman ketika sudah tidak lagi pada zaman ideal, terutama ayyam al-fitan, sejak dinasti Umawi dan seterusnya, kita membaca dalam sejarah bagaimana dikotomi, pemisahan antara urusan keagamaan dan urusan pemerintahan terus berlangsung hingga hari ini. Para hadir, begitu juga ketika dzurriyyah baginda Nabi di awal masa Bani Umawi ini, banyak yang berhijrah karena situasi kondisi tekanan hingga ke timur jauh, salah satunya adalah Nusantara. Bahkan diperkirakan ini sudah abad-abad awal Islam, di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan sudah berdatangan menuju wilayah terjauh dari Jazirah Arabia yang merupakan jalur perdagangan di kala itu. Maka tidak heran Islam di Nusantara ini memiliki karakter yang berbeda dengan beberapa wilayah kedaulatan Islam lainnya seperti di Timur Tengah, Andalusia, di Eropa, dan lain sebagainya. Islam yang ada di Indonesia, sebagaimana pengakuan, penilaian para ulama dari Timur Tengah sendiri menyampaikan kepada kami seperti melihat ajaran Islam yang mendekati era para ulama terdahulu, para salafus saleh. Alhamdulillah. Nyaris dalam sejarah Islam di Indonesia tidak ada catatan sejarah peperangan agama. Berbeda ketika Islam masuk ke Andalusia dengan perang dan beberapa wilayah lainnya, sehingga hingga hari ini pun kita bisa melihat dampak efek sejarah. Andalusia hanya tinggal kenangan. Puing-puing bangunan peradaban Islam hanya menjadi museum, tempat situs kunjungan wisata. Tapi di Indonesia, ajarannya, nilai akhlaknya, bahkan masyarakatnya masih terus terjaga. Mudah-mudahan hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para hadir, dari sejarah nasab Simbah Yai Muhammad Shiddiq inilah patut kemudian kita mengaji tentang bagaimana beliau dididik ilmu prihatin, sosok mulia, pemimpin dan keteladanan bagi masyarakat, tidak langsung ujuk-ujuk jadi, pasti melalui proses yang panjang. Maka sebagaimana salah satu karomah beliau yang kami baca dalam biografinya, ngapunten menawi wonten kelepatan karena mungkin kami terbatas sekaligus niat tasheh. Ketika beliau Simbah Yai Muhammad Shiddiq di pondok dahulu, napa teng Lasem napa teng pundi, beliau riyadhahnya adalah bangun malam, qiyamul lail. Kemudian setelah mengisi, menimba air ke bak mandi, kamar mandi, karena waktu itu masih sumur ya, untuk mandi harus menimba dulu. Tidak hanya untuk diri beliau, tapi untuk santri-santri lainnya. Dan itu dilakukan tiap malam. Suatu ketika, beliau saat menimba, ternyata timba ini berat. Apa yang didapat saat diangkat? Bukan air, tetapi intan permata. Nah, kalau kita kira-kira ya apa? Oh, tepak munsati ya, maka langsung ada proyek penambangan permata. Tetapi beliau
langsung dibuang kembali, nangis kepada Allah, ya Allah, bukan ini yang saya minta, tapi kemuliaan anak cucu saya untuk menjadi orang-orang yang berilmu dan jadi orang-orang yang mulia di sisimu, ya Allah. Maka tidak heran kalau kemudian dzurriyyah Simbah Yai Muhammad Shiddiq ini terus mendapatkan kemuliaan dari beliau. Semoga terus kemuliaan ini mengalir kepada kita, kepada para santri, para muhibbin, sehingga kita pun mendapatkan kebaikan-kebaikan keteladanan beliau. Para hadir, teringat kisah Syekh Abdul Hasan Asyadzili saat ada orang ingin mencari ilmu mengubah batu menjadi emas. Waktu itu ada tren, ada satu populer terkenal di masyarakat, ilmu mengubah benda seperti batu diolah dengan bahan kimia menjadi emas. Maka kemudian beliau didatangi oleh orang ini minta ilmu itu. Ternyata oleh Imam Asyadzili diiyakan, baik, tapi ada syaratnya. Kamu harus riyadhah dulu, ambil wudu sebelum adzan, dan berada di shaf terdepan sebelum iqamah sholat, sehingga tiap hari nututi sholat berjamaah 41 hari. Kalau gagal diulangi dari awal. Subhanallah, setelah hitungan ke-39 atau 40, tinggal 1 hari, saat dia menimba sebelum adzan, dia harus berwudu. Ternyata berat, seperti kisah yang disampaikan tadi. Ternyata timba itu berisi emas, bukan air. Tapi karena orang ini yang tadinya ingin mendapatkan ilmu mengubah batu jadi emas, sudah berubah, menikmati keistiqomahannya tiap hari menimba, berwudu sebelum adzan, ada di shaf pertama sebelum iqamah salat, berubah. Kelezatan ibadah sudah mendarah daging, sehingga emas yang semula menjadi tujuannya dia lupakan, dia buang lagi, nangis. Kenapa? Khawatir tidak nututi wudu sebelum adzan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Munten kula menjenengan mi lain. Letorot adzan la adzan. Emas kiloan. Jadi enggak berabu saja. Kenapa? Karena yang berubah menjadi emas adalah hatinya. Mudah-mudahan kita dianugerahi keberkahan dari kisah teladan ini. Linutsabita bihi fuadak. Mengembalikan spiritualitas, mental keimanan kita yang sudah digerus oleh zaman. Bukan zaman yang salah. Ta'ibu zamanana wal aibu fina. Kata Imam Syafi'i, engkau mencaci maki zaman, padahal aib zaman itu ada pada diri kita. Mundamba orang yang entar ke Pasuruan, saya ingat Masera. Masya Allah, kayak Hamid Pasuruan. Tapi begitu ada fenomena Inul Daratista, maka Pasuruan berubah. Begitu lewat di Pasuruan, oh goyang ngebor nih. Dan itu ada misi bagaimana tempat-tempat berkah ini menjadi framing, diubah menjadi sesuatu yang negatif. Ke Surabaya yang diingat mana? Sunan Ampel. Tapi begitu sudah dibangun metropolis, kota-kota besar, menyaingi kampung wisata, bergeser. Demikian terus bagaimana di Betawi, Batavia, berkat dari Fatahillah, membuka, membabat alas. Apa yang terjadi? Negeri yang kemudian diharapkan menjadi Fatham Mubina, Jayakarta, bergeser menjadi Jakarta. Oleh karena itu perlu kita kembali sejarah bagaimana kemudian Simbah Yai Muhammad Shiddiq ketika
mendapatkan isyarah mimpi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tangan beliau sebelah kanan ada isyarah tasbih ini, sebelah kirinya segenggam nasi. Lalu beliau memaknai, wah ini kalau mencari urusan dunia ke barat, tapi kalau urusan akhirat hijrahnya harus ke timur. Itulah yang kemudian menjadi petunjuk awal beliau sowan kepada gurunya, Romo Yai Asy-Syaikh Ar-Rabbani Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Karena sebelum beliau sampai pada usia sosok pemuda yang sudah siap jasadan wa ruhan, beliau juga telah mendapatkan didikan dari Asy-Syaikh Ar-Rabbani Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan. Bahkan kisah yang cukup populer, sebelum pamitan pulang sudah direstui berhenti kembali bermasyarakat, ternyata Syekhuna Khalil mengatakan kepada santri, tangkap Sidik, itu maling. Begitu dikeroyok ditangkap, dihaturkan kepada Syekhuna Khalil, Cong, masa pora kapika kasidik ada wali raja. Ternyata isyarah maling itu apa? Syekhuna Khalil mengatakan, ada yang ngecok tang ilmu tak ada kecok ban kiai raja dia. Dan itulah isyarahnya. Sungguh rugi masyarakat Jember kalau tidak mendapatkan nafahat dari sang pencuri ilmu Kiai Muhammad Siddiq ini. Jadi ilmunya Bangkalan dibawa ke Jember. Bahkan isyarah ini pun dikatakan dalam manaqib beliau, saat mendapatkan petunjuk dari Nabi, pergi ke Jember, Siddiq Jember. Dan ini wakilah nama Jemberlah kemudian menjadi nama daerah yang terkenal. Maka sudah seharusnya masyarakat Jember mengambil makna keteladanan dari Jember ruhani, Jember ati, berkah seorang wali besar Yai Muhammad Siddiq. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para hadir, tentu sosok yang istimewa berangkat dari sebuah proses panjang, ditempa sebagaimana isyarah intan permata yang beliau ambil. Kenapa beliau buang? Karena beliau adalah intan yang lebih mahal dari intan itu sendiri. Beliau tidak ditempa seperti intan permata. Panjenengan ngapunten, kenapa kemudian permata itu mahal padahal berasal dari batu? Materinya hampir sama dengan batu bara. Tetapi kalau kita membeli intan permata, kira-kira kiloan apa per gram? Berapa gram permatanya? Tapi kalau batu bara berapa ton, berapa kilo? Kenapa? Menunjukkan betapa murahnya batu bara dibanding intan permata yang sedikit tapi mahal dibandingkan yang banyak tapi murahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Permata itu mengalami proses yang begitu panjang, dipanaskan dalam 1000 derajat Celcius, bara api, erupsi gunung, lalu menghasilkan permata mulia. Sedangkan batu bara tidak mencapai panas 1000 derajat Celcius. Produk-produk gagal yang kemudian menjadi batu bara. Maka semoga kita hari ini menjadi penambang permata, bukan penambang batu bara, dari sosok sang permata Simbah Yai Muhammad Siddiq radhiyallahu ta'ala. Para hadir, kami melihat ternyata usia beliau dengan buyut kami itu sepantaran, dan mondoknya di Langitan pun kami meyakini satu masa. Begitu juga ketika beliau ada di Romo Yai Syekhona Muhammad Bangkalan, sama melihat usia putra beliau
Simbah Yai Ahmad Kusyairi. Nggih. Itu seusia dengan Mbah Yai As'ad. Juga sama-sama nyantri ke Syekhona Khalil. Jadi abahnya nyantri ke guru yang sama, putranya nyantri ke guru yang sama. Nah ini yang perlu ditiru oleh santri-santri dari pesantren ini. Karena sudah masyrabnya, minumnya ilmu dari beliau. Jangan sampai lepas anak cucu kita keluar dari garis beliau. Sekarang kan tidak. Begitu ada pondok baru, modern, ramuan antara ini dengan biaya mahal, DP sekian juta, tertarik. Bagaimana kemudian Yai Muhammad Siddiq untuk hijrah dapat petunjuk dulu dari gurunya. Bukan kemudian datang ke konsultan, bagaimana ini secara ilmu geografi, strategi, pemasaran pendidikan, wah ini secara strategis. Tidak, tapi strategi ruhani yang menjadi barometer bagaimana beliau harus berhijrah ke Jember ini. Maka hari ini kita harus kembali meneladani masa lalu. Sebagaimana khittah yang dititipkan kepada Kiai Ahmad Siddiq, maka kita harus menjaga khittah bagaimana kembalinya diri kita kepada salafus saleh. Bukan kemudian kita kembali mundur ke belakang, tapi menjaga role model al-mathlul a'la yang tidak boleh bergeser sepanjang zaman. Bolehlah kita inovasi, memperbaharui cara, metode, dan mungkin pendekatan kepada masyarakat, tetapi nilai-nilainya, ajaran-ajaran kemudiannya jangan sampai bergeser. Para hadir, pungkasan dari apa yang bisa kami sampaikan, marilah kita niat hadir hal ini benar-benar untuk mendapatkan aliran keberkahan dari Sahibul Maqam wal Haul, sehingga diri kita, keluarga kita, anak istri kita, dzurriyyah kita pun senantiasa mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita menyaksikan pada dzurriyyah Simbah Yai Muhammad Siddiq, tersebarnya ilmu, tersebarnya semangat untuk senantiasa merawat agama, menjadi bentengnya agama. Ini yang harus dijaga. Karena beliau, Simbah Yai Muhammad Siddiq ini pun menjadi penerang obor keislaman di zamannya. Maka bagaimana kemudian obor keislaman ini jangan sampai padam, dilanjutkan dari generasi ke generasi, dan semoga dari dzurriyyah beliau terus silih berganti melanjutkan estafet perjuangan beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sekali, para hadir, pelajaran berharga yang kita peroleh pada pagi menjelang siang ini adalah bagaimana Allah menjaga umat ini, umat Sayyidina Muhammad SAW, melalui pewaris para nabi. Jika para nabi itu disebutkan berjumlah 124.000, maka al-ulama warathatul anbiya, para wali dari ulama yang khasyah billah, memiliki karakter kekhususan. Ulama rabbaniyun, para wali Allah juga berjumlah 124.000 di setiap zamannya. Begitu wafat diganti, wafat diganti. Begitu juga para abdal, para anjab, dan para siddiqin, syuhada, salihin terus berganti. Maka kami berharap bahwa anak cucu kami tetap mendapatkan bimbingan dari para pewaris Nabi ini. Amin ya rabbal alamin. Sambungkanlah mahabbah kita pada beliau-beliau semua, sehingga anak cucu kita pun mendapatkan sambungan kepada beliau semua. Demikian yang bisa kami haturkan. Nyuwun sepora saya semudah sepon keng teroh ngarep barokah hadir ngestuaki ponapa setetika sokan Sohibul Bait sekeluarga
Setejah Bani Siddiq Cangkolang nyon sepora. Dan kami niat untuk melestarikan al-wafa kepada orang tua kami, para sesepuh kami. Ketika dahulu sesepuh kami, orang tua kami menjalin mahabbah dengan keluarga di Jember ini, antara Mbah Yai As'ad dengan Mbah Yai Ahmad Siddiq, maka izinkan kami terus menyambung mahabbah ini, dan semoga anak cucu kami pun terus tersambung kepada dzurriyyah beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Harapannya kita termasuk minal mutahabbina fillah, yang mendapatkan naungan arsy Allah yauma la dhillah illa dhilluh. Demikian yang bisa kami haturkan. Wal afwa minkum. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah tadi